55 keterangan. Ternyata di ayat 54 itu persoalan intinya di sini. Jadi jangan pernah kita mengingkari Allah dan Rasul. Itu kenapa? Dan ceritanya kan memang kalau At-Taubah memang itu lebih dekat dengan siasah ya, dunia perpolitikan itu. Al-Anfal dan Taubah itu memang spesifikasinya ayat bicara masalah itu. Pada tingkat implementasinya itu kurang lebihnya. Oke, monggo Bapak, tadi siapa yang kisos ya, jangan di lubuk kita atau di lubuk kita itu tidak kisos. Nah itu bagaimana ketika kita mengikuti lubuk kita orang yang tadi tentang baca maaf. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-khurru bil khurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Tetapi ada pengecualian. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika tahfizu min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika fa ulaika humul. Jawabannya itu kok. Sekarang di masyarakat itu membenarkan karena yaitu karena dia peteng hati ini, peteng pikirannya. Zalim itu peteng pikirannya, peteng. Ketika kita pengadilan, ada boleh. Iya. Iya, kisos. Nah ini bagaimana? Nah ini tadi itu nggak berlaku. Nah, ketika tidak berlaku, apakah legowo atau gersulu? Gersulu begini, tuh hukum Islam kok udah berlaku ya Allah. Itu kan gersulu namanya kan? Atau kita legowo? Asalkan saja. Itu yang akan menyebabkan kufur atau tidak kufur. Jadi dia kembali pada pribadi. Oh, iya dong. Ketika hukum-hukum Allah itu tidak diterapkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ada fasikun, ada zalimun. Tuh. Itu didasari oleh kelegowoan atau ketidaklegowoan. Jane nyorot cocok nih kayak gini. Saya tidak terima kalau hukum Allah itu tidak diterapkan. Tapi apa boleh? Itu berbeda. Illa an tattaqu tuqatan. Kecuali orang yang mempertahankan ketakwaannya tapi tidak bisa action, hanya mempertahankan dalam hatinya saja. Ya itu tidak masalah. Tapi kalau iski boy lah sing enak orang sakit kisosan. Nah, itu baru yang namanya apa? Zalim, sama dengan ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahu. Karena banyak ulama kabeh orang masalah tidak diterapkan kisos. Ya kita ikut saja padahal Allah. Nah, itu yang disebut watilka ibadah. Itulah kamu penyembahannya pada ulama. Nah, ketemu kan jawabannya kan. Ternyata di kalangan umat Islam juga ada enggak? Nah itu kasus. Kecuali kalau umat Islam sebenarnya garihu, tidak tentram, tidak tenang, gersulo, kok kisos nggak dijalankan? Karena apa? Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Hukum kisos itu ada filosofinya. Inilah satu cara Allah menghargai kehidupan. Justru kalau tidak ada hukum kisos, tidak ada penghargaan pada kehidupan. Ya itu bingkainya seperti itu.
Nah, terbukti ternyata banyak umat Islam pula yang telah menyembah para ulamanya karena ulamanya tidak menerapkan hukum qisas dengan kelegowoan. Kan begitu. Ketika hukuman mati mau diterapkan, banyak yang tidak setuju. Betul atau tidak? Katanya itu tidak berperi kemanusiaan. Tapi membunuh malah berperi kemanusiaan. Betul atau tidak? Membunuh malah berperi kemanusiaan. Hukuman mati malah tidak berperi kemanusiaan. Ya, apapun bahasa. Jelas ya? Contoh satu ketemu sekarang. Itulah, jadi saat itu terjadi, banyak umat Islam menyembah ulamanya, bukan menyembah Allah. Taat pada ulamanya, melampaui. Kenapa? Nih riwayatnya. Ayo, terima. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Ya, alhamdulillah. Monggo. Waalaikumsalam. Sebenarnya sudah umum di kemarin standar di amat kita itu disebut tentang berusaha tentang usaha standar usaha untuk Aisyah karena kemarin ada anak orang itu lalu diproses diproses ya apa dengan bisa audisi boleh tidak siswa Muhammad ini berkata kalau itu boleh karena ini termasuk dia mengajar kepada monggo karena kalau yang menyampaikan berita jadi apa tapi dia yang menjelaskan sejauh mana untuk anak bisa memasukkan data di sekolah boleh tidak sisi kita itu memakai dan ya yang saya dapati justru di kalangan mahasiswi malah banyak mahasiswi Muhammadiyah banyak yang pakai niqab. Memang masih jarang kalau di kelas kelas menengah. Sederhana kok jawaban saya. Wong Kristen beuni sekolah nang Muhammadiyah apa manik mangko niqab. Kan begitu. Memang nanti pada saat foto ijazah ya tentu harus membuka niqab. Ini aturan. Tadi istri saya baru memperbarui SIM 2, SIM A, SIM B. Kok cepet nih? Sekarang kepolisian keren loh. Kenapa sih? Ya mudah lah. Dan ketika saya sudah bayar, Ibu, iya masuk sana Bu. Jadi sekarang di Polres itu khusus wanita cadar ada sendiri tempat. Karena istri saya pakai cadar. Oh gitu. Kalau dulu dicampur Pak. Saya punya istri satu, bukan dua Bu. Istri saya pakai niqab. Kalau saya mengatakan bukan cadar, niqab, pakai niqab. Niqab. Nah, tadi baru ngurus SIM, katanya sekarang di Polres itu khusus wanita berniqab itu ada tempatnya sendiri. Jadi dulu kan umum fotonya campur aduk di situ. Ya buka niqabnya di foto, tapi campur dulu. Sekarang sudah enggak, ada tempatnya sendiri. Berarti keren. Jelas jawaban saya? Ya kalau bisa ada untuk
muslimahnya itu dia jaga pertautan, tapi dia jaga contoh gitu. Kan selama ini karena kita nggak ada dari PDS itu susah, gitu loh. Kalau ya, Aisyah itu gimana? Kita pengen tahu. Kalau Aisyah umurnya berapa sudah, Pak? Aisyah umurnya berapa? Umurnya udah berbatas ya. Ya, mestinya kalau sudah Aisyah ya sudah menundukkan pandangan. Kalau masih Syiatul Aisyah masih keren-kerenan kan nom. Ya, tapi kalau udah Aisyah mestinya sudah mulai menundukkan. Tapi kalau NA ya masih pantas dan NA ya pantas. Urung marem boleh. Itu bagus. Ya karena di Muhammadiyah ini kan sangat apa ya namanya? Ya sangat plural cara berpakaian. Tetapi untuk niqab tidak ada larangan. Sah-sah saja. Boleh. Tidak masalah silakan. Enggak masalah. Ya, monggo. J. Kalau itu benar, pemerintah kita, kemudian kalau salah itu kita jadi tahu mulai seperti itu. Sekarang yang dulu masalah PP yang mengikuti bagaimana kalau kita mengikuti perbedaan problem itu ada yang pemerintah kita ada yang PP itu penjelasan seperti apa ya. Muhammadiyah ini ormas yang paling taat pada pemerintah dan tidak ada bandingnya. Satu-satunya ormas yang paling taat pada pemerintah itu Muhammadiyah. Loh, kok lebarannya sendiri yang membolehkan itu pemerintah? Ada nggak aturan pemerintah? Lebaran harus ikut pemerintah, ada nggak? Undang-undangnya, regulasinya ada nggak? Nah, kalau ada regulasi seluruh warga Indonesia Lebaran dan Leberen ikut pemerintah, pasti Muhammadiyah akan pertama kali siap melaksanakan. Karena nggak ada aturan. Jadi ketika Muhammadiyah menentukan mungkin ada perbedaan dengan pemerintah, itu adalah ketaatan Muhammadiyah pada pemerintah. Kok aneh? Begitu tidak ada anehnya, tidak ada. Ketika pemerintah mengatakan 5-day school, yang taat siapa? Yang taat siapa? Muhammadiyah. Kok tidak dikatakan sebagai orang yang betul atau tidak? 5-day school, sekolah 5 hari itu ada undang-undangnya, Pak. Ada regulasinya. Tetapi yang taat hanya Muhammadiyah toh. Lainnya tidak taat. Bahkan demo habis-habisan menentang itu. Terus kemudian itu dikatakan taat atau tidak taat pada pemerintah? Ayo, saya tanya sekarang. Karena ada peraturannya. Itu loh Pak. Jadi aneh kalau ada orang mengatakan hanya gara-gara Muhammadiyah lebarannya dewek, beda dengan dikatakan tidak taat pemerintah. Itu dalam koridor ketaatan. Karena pemerintah memberi kebebasan. Naqsyabandiyah, betul atau tidak? Lebarannya lebih awal apa terakhir? No problem.
Apa Naqsyabandiyah dikatakan sebagai warga yang apa namanya? Balelo tidak. Sataria beda lebarannya. Aboge sepekan setelah lebaran kita. Tidak dikatakan sebagai orang yang menentang pemerintah. Loh, ketika Muhammadiyah berbeda kok dicaci maki sebagai orang yang kelompok yang menentang. Ini logika sehatnya di mana? Betul atau tidak? Ketika pemerintah merengek-rengek, tolong dibantu ngurusi COVID. 1,3 triliun Muhammadiyah menggelontorkan untuk dana COVID. Kita taat apa? Menentang pada pemerintah. Saya tanya sekarang, ormas lain mana? Kok tidak dikatakan sebagai ormas yang menentang kalau tidak taat? Muhammadiyah sangat taat. Jadi saya tetap mengatakan Muhammadiyah adalah ormas yang paling taat pada pemerintah dalam segala hal. Begitu. Dan itu kok tidak sama? Ya karena pemerintahnya membolehkan. Kecuali kalau pemerintah dilarang lebaran, dilarang puasa, kecuali ikut pemerintah. Muhammadiyah akan sami'na wa ata'na. Karena pemerintah membolehkan, ya silakan. Seperti membolehkan kepada Sataria, membolehkan kepada Naqsyabandiyah, membolehkan kepada Aboge dan lain-lain. Oh iya. Jadi jangan dibolak-balik, jangan dipelintir-pelintir tentang masalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Lalu sisi mana? Yang paling ramai itu tanazul pada saat ibadah haji. Muhammadiyah ingin melaksanakan haji seperti Rasulullah, maka memprogramkan tanazul, nginep di Mina. Lalu caci maki, ini oben-oben haji Muhammadiyah mesti berbeda dengan pemerintah. Muhammadiyah minta, tolong pemerintah buat aturan bahwa tanazul tidak boleh. Nanti Muhammadiyah juga tidak akan tanazul. Orang gelem pemerintah. Itu berbeda karena kita hanya butuh regulasi yang jelas. Kalau tanazul dilarang pemerintah, tolong buatkan regulasi bahwa tanazul menginap di Mina pada malam tarwiyah dilarang. Buat aturan. Nanti kita tidak akan tanazul, langsung ke mana? Ke Arafah pada tanggal 9 Dhul. Kita sudah minta ke pemerintah supaya tidak gaduh di masyarakat. Pemerintah tidak mau mengeluarkan larangan itu. Itu artinya boleh apa tidak, Pak, tanazul? Boleh. Kita lakukan tanazul, tapi geger moer. Muhammadiyah aneh-aneh lah. Orang taat pada pemerintah. Duh, kita minta aturan orang digawe kena. Jadi keprikarnya keberbeda. Bukan angel banget, Bob. Itu sampel-sampel dalam bertata negara. Saya katakan Muhammadiyah ormas yang paling taat pada pemerintah dan paling bertanggung jawab pada pemerintah. Ketika yang lain diam, Muhammadiyah tetap. Begitu, Pak, hujah kita di situ. Jadi jangan hanya dilihat satu perkara, dua perkara. Kita lihat secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya, misalkan begitulah kurang lebih.